Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran melalui Rado Institut Statistik Online. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Rado Institut Statistik Online atau kita singkat dengan RISO. RISO merupakan suatu wadah dari kegiatan yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, khusus untuk mata kuliah yang saya ajar. Jadi semua kegiatan yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi seperti pembelajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian itu kita dapat saksikan, kita dapat lihat dan dapat kita pelajari melalui Rado Institut Statistik Online. Ada 5 komponen utama yang kita sediakan dalam RISO, diantaranya adalah pembelajaran, bahan ajar, di mana semua mata kuliah, baik itu teori, baik itu teori perkuliahan, baik itu pembelajaran yang tuntas, yang mengupas semua ilmu pengetahuan, semua pengetahuan yang menyangkut kepada mata kuliah yang saya ampu itu kita coba jelaskan secara detail dalam komponen bahan ajar. Ada juga praktikum statistik seperti praktikum biasanya yang kita lakukan di perkuliahan. Melalui RISO kita akan tuntun melalui praktikum secara online menggunakan software-software tertentu. Ada bedah riset artikel. Bedah riset artikel ini merupakan kegiatan sebagai mempermudah mahasiswa untuk membuat skripsi, di mana bedah riset artikel ini merupakan riset-riset artikel pilihan yang kita bedah secara tuntas. Baik rumus maupun angka atau bilangan dalam suatu tabel, ataupun grafik-grafik yang muncul dalam riset artikel tersebut. Ada lagi pengabdian masyarakat, ada lagi yang kita sebut dengan tanya jawab. Dalam tanya jawab ini ada berupa soal, pembahasan soal, ada berupa pemberian tugas, pemberian UAS, ujian akhir semester maupun ujian tengah semester. Nah, kali ini kegiatan RISO pada kesempatan ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester khusus. Nah, ujian akhir semester khusus ini kita khususkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ujian akhir semester walaupun dirasa waktunya belum cukup, tetapi karena keperluan tertentu untuk mengikuti mempercepat ujian sarjana, ya kita persilahkan. Kita persilahkan secara kita welcome. Kita persilahkan, kita coba nilai, kalau memang layak diluluskan kita luluskan, kalau tidak layak kita luluskan tentu tidak kita luluskan. Ujian akhir semester khusus ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa dengan kebutuhan khusus tersebut. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan memberikan ujian khusus untuk mata kuliah proses stokastik dan mata kuliah analisis survival, di mana soal-soal yang kita berikan adalah soal-soal yang telah kita pelajari, tetapi dalam penyajiannya
saudara dituntut untuk membuat video. Nah, video yang dibuat tidak hanya sekedar menjawab di kertas lalu disuting, bukan seperti itu. Lihat video-video seperti saya lakukan. Ada animasi dalam latar. Anda menjelaskan secara detail tapi tidak berlama-lama. Cukup dalam waktu 10 menit saja selesai gitu. Nah, soal untuk teori stokastik misalnya, saya berikan gambar. Kita tahu ini merupakan gambar dari graf atau gambar dari rantai Markov. Oke? Nah, di situ ada 6 state. Diberikan gambar finite Markov chain, rantai Markov terbatas. Nah, dari rantai Markov ini, di situ saudara lihat ada path atau lintasan dari state 1, state 2. Jadi kalau ada panah misalnya, kalau saudara lihat panah state 1, state 2 artinya peluangnya itu. Jadi kalau saya lihat dari state 1 ke state 2, ini ada panah. Berarti ada peluang antara dari state 1 ke state 2. Peluangnya yang jelas di sini disebut dengan PIJ besar dari 0. Oke. Nah, di sini meskipun dia contoh soal, dalam contoh soal ini diberitahukan bahwa dia ada 3 kelas. Kelas C1 dan ada kelas C2 dan ada kelas C3, di mana kelas C1 itu dia berikan state 1, 2, kelas 2 itu dia berikan ada 3 kelas, ada 3 state 3, 4, 5, dan kelas 3 ada state 6. Nah, ini juga disebutkan bahwa C2 itu rekuren, C1 dan C3 itu adalah transient. Nah, kita inginkan sekarang kepada mahasiswa yang ingin melaksanakan ujian akhir khusus, buat video seperti yang saya lakukan, seperti yang saudara lihat pada video ini. Saya ingin saudara berkreasi dengan secara baik, dengan menggunakan teknologi terserah yang Anda lakukan, rekamkah, menggunakan Zoom-kah, terserah Anda. Nah, saya ingin saudara membuat video, saudara jelaskan secara detail gitu. Kenapa dia ada 3 kelas? Kenapa kelas 1 itu harus ada state 1 dan 2? Kenapa kelas 2 itu ada state 3, 4, 5? Kenapa state 3 itu ada, kenapa kelas 3 ada state 6? Kenapa C2 disebut rekuren? Dan kenapa C1, C3 itu disebut dengan transient? Nah, saya ingin saudara buat video, saudara jawab secara detail. Durasinya antara 10 sampai 15 menit, tidak boleh lebih. Oke, kalau kurang ya silakan. Lebih tidak boleh. Saudara jawab dengan menggunakan seperti saya animasi, paling tidak sama dengan seperti yang saya buat. Ada tulisannya di latar ini, saudara lihat, saya bisa ada C1, ada state 2, ada state 3. Artinya saudara menjelaskan dengan menggunakan seperti yang saya lakukan gitu. Oke, itu untuk ujian akhir semester teori stokastik. Silakan buat videonya, sampaikan ke saya. Kirim videonya kepada saya dalam format YouTube. Video, lalu saudara share, atau kalau tidak mau saudara share melalui video, tidak apa-apa. Tidak usah lewat YouTube, lewat video biasa saja. Lewat video, kirim ke saya. Nah, dalam video itu biasanya durasi di atas 10 menit ya susah dikirim. Makanya saya inginkan mungkin di bawah 10 menit. Ya, durasi 5 atau sampai 10 menit. Kirim ke saya videonya menggunakan animasi yang baik. Saya tidak membatasi harus seperti apa. Cuman saya ingin tangkap isi video itu adalah kenapa ada 3 kelas, kenapa kelas 1 harus state 1, 2, kenapa kelas 2 harus state 3, 4, 5, kenapa kelas 3 itu harus state 6. Lalu saudara harus jawab kenapa C1 dan C3 disebut rekuren, dan kenapa C1, C3 disebut transient, dan C3 disebut dengan rekuren. Oke, saudara harus berbuat maksimal karena ini adalah ujian akhir semester khusus. Silakan kirimkan video jawaban kepada saya. Sekali lagi saya tidak ingin hanya tulis di kertas lalu tempel syuting, tidak. Pelajari bagaimana menggunakan teknologi seperti yang saya lakukan. Oke?
Ada nampak soal, ada nampak gambar, lalu bisa saudara tunjuk-tunjuk, terserah bagaimana teknisnya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung teori pembelajaran seperti ini. Silakan lakukan, saya tunggu selama 2 hari saja, tidak lama-lama. Oke, jadi saudara yang melakukan ujian akhir semester khusus untuk teori stokastik, saya rasa ini semua sudah kita pelajari, sudah jelas secara terang menderang. Cuman saya ingin melihat bagaimana Anda menjelaskan kepada orang. Oke, silakan seperti yang saya sampaikan, lakukan dengan baik, kirim ke saya videonya dan jawab. Oke, saya rasa tidak ada yang jadi masalah selama Anda melakukan dengan baik. Oke, itu untuk stokastik. Yang berikutnya adalah untuk survival. Nah, analisis survival kita sudah bahas distribusi eksponen, distribusi Weibull, bagaimana cara menurunkan survivorship function, bagaimana cara menurunkan hazard function, dan satu lagi bagaimana mencari kumulatif hazard function. Nah, dari soal ini kita membahas mengenai log logistic distribution. Persamaan 651 di situ jelas merupakan probability density function. Nah, 652, 653, dan 654 Anda buktikan. Sama sifatnya dengan stokastik, buat video, lalu kirim kepada saya. Tentu saja videonya itu dengan video animasi yang cantik, minimal seperti yang saya lakukan. Oke, tidak ada yang susah karena sudah kita bahas. Kalau FT-nya begini, berarti ST-nya, HT-nya begini. Nah, HT kecil, HT besar persis seperti menjawab FT kecil, FT besar. Kalau ada FT kecil, berarti FT besar adalah integral dari 0 dari batas paling bawah hingga ke T-nya. Begitu juga dengan HT kecil, HT besar. Kalau ada HT kecil, untuk mencari HT besar, berarti integralkan HT kecil itu dimulai dari 0 sampai ke T itu sendiri. Ini HT. Jadi ada HT kecil, nih, ada HT besar. Jadi sama konsepnya, kalau ada FT kecil, untuk mencari ST tentu harus menggunakan FT besar. FT besar itu apa? Integral nih, integral kalau FT besar tentu integral FT kecil dimulai batasnya paling bawahnya ini, batas bawahnya 0 sampai T itu sendiri. Lalu integral tentu variabel acak T yang di dalam integral bukan T lagi, tentu ganti dengan X. Karena batasnya sudah T, maka variabel acaknya gantilah X. Oke, operatornya juga DX. Lalu integralkan dapat FT. Lalu setelah dapat FT baru dapat ST, di mana rumus ST adalah 1 kurang FT. Begitu juga untuk mencari HT besar. Kalau HT kecil sudah ada, berarti HT besar integralkan HT ini dari 0 sampai ke T untuk HT. Nah, T-nya ganti X karena batasnya sudah dalam T. Operatornya DX. Saya rasa mudah, tidak ada jadi permasalahan. Mudah sekali. Saya rasa saudara sangat diharapkan dapat menyelesaikan soal ini dalam waktu yang tidak begitu lama. Saya berharap hanya 2 hari selesai. Kirimkan video kepada saya untuk menjawab masing-masing 1 soal terhadap 2 mata kuliah. Soalnya tidak rumit. Nah, tidak ada yang rumit soalnya. Cuman saya mau lihat pola pikir saudara melalui video yang saudara kirim nanti. Tentu jawabannya mungkin benar, tapi penjelasannya itu tidak tepat, mungkin nilainya akan berkurang. Nilai yang baik adalah jawaban tepat dan penjelasan juga tepat. Oke, Rado Institut Statistik Online selalu mendukung pemerintah untuk menyukseskan perkuliahan
dengan sistem daring. Rado Statistik Online, Rado Institut Statistik Online selalu yang terdepan untuk mengabdi kepada negara dalam mencerdaskan anak bangsa. Pada hari ini kita telah melaksanakan ujian akhir semester khusus dengan hal-hal yang telah saya sampaikan seperti yang sebelumnya. Silakan diselesaikan, lalu kirimkan videonya. Nanti hasil video yang saudara kirim yang terpilih akan saya masukkan ke dalam website Rado Institut Statistik Online sebagai pembelajaran atau sebagai motivasi untuk rekan-rekan lainnya bahwa pernah ada mahasiswa yang melaksanakan ujian semester khusus ini dengan menggunakan format YouTube yang baik. Animasinya harus baik, jangan animasi kacangan. Terima kasih, cukup sampai di sini dulu untuk sesi tanya jawab kita. Semoga kita berjumpa berikutnya dalam sesi-sesi tanya jawab yang menarik. Akhir kata, Rado Institut Statistik Online selalu menasihatkan, mengingatkan kepada kita semua, patuhilah protokol kesehatan yang selalu disampaikan oleh pemerintah kita. Ingat-ingat pesan ibu katanya, cuci tangan, pakai masker, lalu jaga diri dari keramaian. Kalau perlu jangan di rumah, buat seperti saya, belajar, mengajar dari rumah melalui wadah yang saya buat sendiri untuk keperluan saya sendiri, yaitu Rado Institut Statistik Online. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.